Assalamualaikum sobat belajar, welcome back to my channel. Dalam pembelajaran fisika. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kemarin terkait besaran, satuan, dan juga pengukuran. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu besaran, apa itu satuan, kemudian bagaimana cara melakukan pengukuran, dan bagaimana cara menuliskan hasil pengukuran. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang aturan angka penting. Jadi, pada pembahasan angka penting, kita akan belajar tentang aturan angka penting. Mungkin kemarin sudah kita singgung sedikit ya, bahwa angka penting itu adalah angka hasil pengukuran. Seperti itu. Nah, kemudian apa aja sih yang akan kita pelajari pada subbab angka penting ini? Ini ya, jadi kita akan membahas tentang 4 hal, yaitu apa itu bilangan penting dan bilangan pasti. Kemudian kita akan membahas tentang aturan angka pentingnya. Kemudian ada juga aturan pembulatan ya. Kemudian setelah itu, setelah kita belajar tentang aturan pembulatan, maka kita terapkan pada aturan pembulatan pada penjumlahan dan pengurangan angka penting dan juga pada operasi perkalian pembagian dengan bilangan angka penting. Nah, oke, untuk pengertian angka penting itu apa sih? Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, termasuk angka terakhir yang ditaksirkan atau diperkirakan. Dengan demikian, angka penting itu terdiri dari angka-angka pasti dan juga angka-angka taksiran. Maksudnya gimana? Nah, kemarin kan sempat kita bahas ya, ketika kita mengukur dengan penggaris itu kan skala terkecilnya 1 mm ya. Tetapi ada kalanya saat kita mengukur, hasilnya itu tidak tepat di garisnya atau ada lebih-lebih sedikit dan tidak sampai 1 mili. Nah, angka tersebutlah yang kita taksirkan. Biasanya kan kita taksirkannya jadi setengah milimeter, padahal belum tentu setengah milimeter. Nah, angka setengah milimeter inilah yang kita sebut dengan angka taksiran. Sedangkan angka-angka di depannya itu pasti karena dia tepat ya pengukurannya, misal 2 cm, oh udah pas di garisnya, kayak gitu. Misal hasilnya itu adalah 2 cm lebih sedikit, kemudian kita bulatkan jadi 2 cm, 0,05, kayak gitu. Nah, jadi 2 cm-nya itu adalah angka pasti, sedangkan 0,05 cm-nya itu adalah angka taksiran. Seperti itu ya, sudah paham ya? Nah, itu tergantung nanti ketelitian alat ukur. Oke, kita bahas tentang bilangan pasti dan bilangan penting dulu ya. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Jadi pokoknya bilangan pasti itu adalah bilangan-bilangan yang diperoleh dengan cara menghitung. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita dalam matematika, itu berarti angka-angkanya itu termasuk bilangan pasti. Sedangkan bilangan penting itu adalah bilangan hasil pengukuran. Nah, jadi bilangan pasti itu bisa tak terbatas, bebas kayak gitu. Sedangkan bilangan penting itu tergantung dari ketelitian alat ukurnya. Jadi banyaknya angkanya itu tergantung dari alat ukurnya. Ke aturan angka penting. Jadi biar lebih mudah, untuk aturan angka penting ini kita bagi jadi 2 ya. Aturan untuk angka bukan 0 dan aturan untuk angka 0. Untuk aturan untuk angka bukan 0, ini lebih gampang sih. Jadi semua angka yang bukan 0 itu disebut sebagai angka penting. Jadi semua hasil pengukuran yang hasilnya bukan 0 itu tuh semuanya termasuk angka penting. Kayak gitu. Nah, yang agak lebih banyak itu adalah aturan untuk angka 0. Nanti kita bahas juga. Nah, ini untuk aturan untuk angka 0. Yang pertama adalah semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 itu termasuk angka penting. Contohnya ada di bawah ini ya, ada 306. 0 di sini berada di antara angka 3 dan 6. Nah, angka 3 dan 6 kan bukan angka 0 ya. Jadi 0 di tengah ini kita anggap sebagai angka penting. Jadi pada angka 306 ini ada 3 angka penting, yaitu 3, 0, dan 6. Nah, untuk contoh di bawahnya yaitu 3,108. Ini juga angka 0-nya berada di antara 1 dan 8.
Sehingga 0 di sini kita anggap sebagai angka penting. Jadi di sini ada 4 angka penting, yaitu 3, 1, 0, dan 8. Oke, itu tadi untuk aturan yang pertama. Kemudian aturan yang kedua adalah semua angka 0 pada angka desimal lebih dari 0 dan terletak di akhir angka itu merupakan angka penting. Nah, jadi contohnya di sini. Semua angka pada angka desimal yang lebih dari 0 ya, bukan 0, nanti 0, ada di bawahnya. Oke, yang lebih berarti yang lebih dari 0 ya, 0, sekian-sekian juga termasuk sebenarnya. Oke, untuk yang kedua itu adalah 0 dan terletak di akhir angka itu merupakan angka penting. Gitu ya. Jadi di sini contohnya ada 1,740. Nah, kalau ini hasil pengukuran, maka 0 di sini itu pasti angka penting. Itu adalah angka penting. Jadi di sini ada 4 angka penting, yaitu 1, 7, 4, dan 0. Kemudian untuk contoh yang kedua adalah 3,4500. Nah, 0 di belakang sendiri ini ada 2 angka 0, itu termasuk angka penting. Karena ada di belakang desimal ya. Nah, kemudian untuk aturan yang terakhir yaitu semua angka 0 pada angka desimal kurang dari 0 dan terletak di kanan dan kiri koma desimal itu bukan merupakan angka penting. Contohnya gimana? Nah, contohnya di ini ya 0,630. Di sini ada 2 0. 0 yang di depan desimal, sama 0 di belakang desimal. Nah, kira-kira mana nih yang bukan angka penting? Ya, yang bukan angka penting yang depan ya. Yang belakang sesuai dengan aturan yang kedua tadi, di belakang angka itu termasuk angka penting. Sedangkan untuk yang di depannya, terutama di depan desimal, itu bukan angka penting. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, 0,0020. Nah, di sini ada 4 angka 0 ya. Kira-kira mana yang angka penting? Ya, yang angka penting adalah yang paling belakang, sesuai dengan aturan yang. Sedangkan 3 angka 0 di depan itu tidak termasuk angka penting. Jadi di sini hanya ada 2 angka penting. Oke? Nah, nanti biar lebih mudahnya itu ketika kita mengubah angka-angka ini menjadi notasi ilmiah. Kemarin kita sudah belajar ya bagaimana mengubah angka menjadi notasi ilmiah. Oke, untuk pembahasan notasi ilmiah akan kita bahas setelah ini ya, setelah kita bahas tentang aturan pembulatan. Oke, di sini kita akan bahas tentang aturan pembulatan. Ya, jadi untuk membulatkan angka itu kita lihat angka di depannya. Nah, contoh di sini ya. Jika angka terakhir hasil perhitungan lebih dari 5, itu angka dibulatkan ke atas ya. Kalau ini pasti kalian sudah tahu ya. Pokoknya kalau misalnya hasilnya kalau yang paling belakang itu di atas 5, berarti dibulatkannya ke atas. Kalau yang paling belakang itu di bawah 5, maka kita bulatkannya ke bawah. Nah, di sini mungkin tambahannya itu adalah ketika angka terakhirnya itu 5, kira-kira mau dibulatkannya ke atas atau ke bawah. Nah, itu tergantung dari angka di depannya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh dulu ya, untuk yang lebih dari 5. Nah, yang lebih dari 5 ini contohnya 4,238. Kemudian, kita mau bulatkan 3-nya. Kira-kira 3-nya ini mau dibulatkan ke atas atau ke bawah? Maka kita lihat angka di belakangnya. Angka di belakangnya kan 8 ya. 8 itu kan lebih dari 5. Maka kita bulatkan angka 3 itu ke atas. Berarti ke 4. Maka 4,238 ketika dibulatkan jadi 3 angka penting, maka jadi 4,24. Seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua, ketika hasil perhitungannya kurang dari 5, maka dibulatkannya kan ke bawah ya tadi. Nah, di sini contohnya 5,213 akan kita bulatkan menjadi 3 angka penting, maka
satunya ini ya yang akan kita bulatkan ke atas atau ke bawah. Itu tergantung dari angka belakangnya, yaitu angka 3. Nah, 3 di sini kan kurang dari 5, sehingga kita bulatkannya ke bawah. Jadi 5,21. Oke, sekarang yang terakhir. Jika angka terakhir hasil perhitungannya itu tepat sama dengan 5. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi, kalau angka sebelum angka 5 itu ganjil, maka kita bulatkannya ke atas. Sedangkan jika angka sebelum angka 5-nya itu adalah angka genap, maka kita bulatkannya ke bawah. Ke bawah ya ini. Ini salah ketik. Oke, jadi kalau ganjil maka kita bulatkan ke atas, kalau genap kita bulatkan ke bawah. Nah, contohnya di sini 3,435, maka dibulatkan menjadi 3,44. Nah, kan yang kita bulat ini kan kita bulatkan jadi 3 angka penting ya. Nah, di depan angka 5 ini ada angka 3. Angka 3 adalah angka ganjil, maka 3 ini kita bulatkannya ke atas. Seperti itu ya. Jadi 3,44. Sedangkan yang contoh kedua 3,125. Nah, ini kan yang mau kita bulatkan 2. Nah, di belakang angka 2 ada 5. Nah, sehingga kan kita bingung mau atas atau bawah. Nah, maka kita balik lagi ke angka itu. Ke angka 2 tadi, dia termasuk ganjil atau genap. Nah, karena 2 termasuk angka genap, maka kita bulatkannya ke bawah atau ke 2, gitu ya. Maka dibulatkannya menjadi 3,12. Oke, di sini untuk penulisan dengan menggunakan notasi ilmiah seperti apa, kita akan contohkan ya. Di sini contohnya adalah kita mengukur sebuah panjang. Di sini contohnya kita mengukur panjang sebuah batang dengan jangka sorong. Itu didapatkan hasilnya 2,23 cm. Sedangkan saat kita mengukur dengan mikrometer skrup hasilnya 22,30 mm. Menurut kalian apakah ini hasilnya sama? Ya, mungkin secara angka kalian akan mengatakan, oh, keduanya menunjukkan hasil pengukuran yang sama. Nah, tetapi perlu kalian perhatikan, jumlah angka penting di sini itu berbeda. Nah, maka meskipun menunjukkan hasil yang sama, tetapi ketelitian dari hasilnya itu berbeda. Kayak gitu. Paham ya? Di sini ada 2,23, itu ada 3 angka penting. Kemudian di mikrometer skrup hasilnya ada 4 angka penting. Tapi satuannya beda, Kak. Oke, nanti kita bahas ya. Kita samakan dulu nih mungkin satuannya ya, biar kalian paham perbedaannya antara 2,23 cm hasil dari jangka sorong dan 2,30 mm dengan mikrometer skrup gitu ya. Oke, di sini kita samakan dulu ya. Jangka sorong. Jangka sorong itu 2,23 cm. Kemudian mikrometer skrup. Kita ubah jadi senti ya, berarti ini ke depan ya, berarti 2,230 cm gitu ya. Nah, disinilah perbedaannya. Di sini ada 3 angka penting. Kemudian di sini ada 4 angka penting. Jadi, berbeda. Mikrometer skrup hasilnya itu lebih teliti karena dia sampai di sini ya angkanya, sedangkan jangka sorong hanya 3 angka penting. Nah, terus mungkin kalian bertanya, kenapa sih nolnya ini ada? Sebenarnya kan kalau dihilangkan nggak apa-apa, hasilnya kan sama kayak gitu. Nah, ini nih
ketika 0 ini kita hilangkan, nanti hasilnya akan sama dengan jangka sorong. Dan tentunya itu akan berbeda maknanya ya. Nah, di sini kalau misalnya ada hasil suatu pengukuran seperti ini, maka kita akan tahu bahwa ketelitian atau skala terkecil dari hasil pengukuran ini adalah 0,01 cm. Sedangkan untuk hasil yang ini, maka alat ukurnya itu bisa mengukur sampai 0,001 cm. Seperti itu. Jadi maknanya akan berbeda ketika ada 0 dan tidak. Seperti itu ya. Nah, gimana untuk menuliskan hasil pengukuran sesuai dengan yang kemarin kita pelajari? Bahwa ketidakpastian suatu alat ukur adalah setengah kali NST. Nah, maka untuk jangka sorong itu kan ketelitian atau skala terkecilnya itu kan 0,01 cm ya. Sedangkan untuk mikrometer skrup itu adalah 0,001 cm. Ini ya. Nah, maka ketidakpastiannya adalah setengah NST atau setengah dari 0,01 cm. Atau kita tuliskannya gini ya, delta X ya biasanya. Ini ketidakpastiannya adalah 0,005 cm. Sedangkan yang ini adalah delta X 0,0005 cm. Gitu ya. Nah, di sini berarti kita tuliskannya itu sampai sini. Sampai dari ketidakpastiannya. Jadi kalau misalkan hasilnya sekian, maka kita menuliskan hasil pengukurannya adalah 2,23 plus minus 0,05 ya, gini ya. Nah, pasti kalian mikirnya akan menuliskannya seperti ini. Nah, ini kurang tepat ya, karena di sini berbeda ya digitnya. Jadi kita harus sesuaikan dengan ketidakpastiannya. Ini ada 3 angka di belakang koma, maka di sini juga harus 3 angka di belakang koma. Seperti itu ya. Dan untuk ketidakpastian itu pasti hanya terdiri dari 1 angka penting. Gitu. Nah, untuk yang ini mikrometer skrup itu juga sama. Nah, ini karena sampai sini ya, maka kita tuliskannya 2,2300 plus minus 0,0005 cm. Oke. Nah, kalau kita menuliskan seperti ini kan kepanjangan ya. Ini boleh kita persingkat dengan notasi ilmiah jadi 10 pangkat. Maka ini bisa kita tulis 2,2300 plus minus 5 kali 10 pangkat. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Jangan keliru di sini ya. Kalau cuma 3 berarti 0,5 bukan 5. Kalau 5 berarti kan komanya dipindahnya ke sini. Gitu ya. Maka ini majunya 4 kali. Berarti di sini dikali 10 pangkat min 4. Gitu ya. Nah, sedangkan yang di sini menuliskannya harus seperti ini. Kenapa? Karena ini menunjukkan derajat tingkat ketelitian alat ukurnya kayak gitu. Jadi meskipun tidak disebutkan alat ukurnya apa, tapi dari hasil
hasil pengukurannya kita bisa tahu tingkat ketelitiannya, gitu ya. Nah, yang ini juga bisa kita sederhanakan dengan notasi ilmiah. Jadi 2,230 plus minus 5 kali 10 pangkat min berapa? 3 ya, bukan 2 senti. Oke. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk mengubah menjadi notasi ilmiah, biasanya itu satu angka di depan koma. Maksudnya gimana? Jadi contohnya gini. Misal ada angka 0,000067. Nah, kita mau tulis dalam notasi ilmiah, maka bukan dijadikan 67 kali 10 pangkat berapa, kayak gitu, tetapi 6,7 gitu ya. Jadi hanya satu angka di depan koma gitu ya. Nah, maka di sini 10-nya pangkat berapa? Kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, berarti ini 10 pangkat min 6. Kayak gitu ya. Oke, jadi diingat untuk membuat notasi ilmiah, kita ubahnya satu angka di depan koma. Begitu juga kalau misalkan ribuan. Misal ribuan nih. 2, 8, 7, 6, 5, 0, 0, 0. Nah, maka ini kita ubahnya 2,876 kali 10 pangkat min. Nah, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ya. Berarti ini 10 pangkat 7, bukan minus ya. Nah, itulah kenapa angka di depan, nih ya, maksudnya kalau misalnya ada angka di belakang 0, tapi depannya ini bukan angka di depannya itu juga 0 ya. Jadi kalau misalnya di sini 1, maka yang di tengah ini, 0 yang di tengah ini itu termasuk angka penting. Tapi kan kalau kayak gini, semuanya itu bukan angka penting. Gitu ya, 0-nya. Nah, maka di sini kan kalau misalnya kita lihat dari aturan angka penting, angka pentingnya kan cuma 2 ya, 6 dan 7. Ketika kita ubah ke notasi ilmiah, itu juga akan tetap angka pentingnya cuma 2, kayak gitu ya. Nah, yang ini juga, nah kalau angka ribuan seperti ini kan 0,0 yang di belakangnya ini kan bukan termasuk angka penting ya, yang ini. Nah, maka di sini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Hanya ada 5 angka penting. Maka ketika kita ubah ke notasi ilmiah juga akan tetap sama. Ada 5 angka penting. Seperti itu. Jadi, mau diubah dalam bentuk biasa maupun dalam notasi ilmiah, jumlah angka pentingnya itu tetap sama. Gitu ya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara menuliskan notasi ilmiah ya. Maka di sini kita akan belajar tentang pembulatan terkait dengan operasi penjumlahan dan pengurangan pada angka penting. Jadi kalau penjumlahan sama pengurangan itu kan setara ya. Jadi aturannya itu sama. Yang kita lihat itu adalah angka ketidakpastian. Nah, angka ketidakpastian itu atau angka taksiran itu adalah angka yang paling belakang ya dari hasil pengukuran. Nah, contohnya di sini itu ada 14,43 gram. Maka angka taksiran di sini adalah angka 3-nya. 3-nya itu adalah angka taksiran.
atau yang ketidakpastiannya, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal. Kemudian di sini yang 0,352. Nah, di sini berarti angka taksirannya adalah yang angka 2 ini, angka yang paling belakang ya. Kemudian untuk 71,9 gram, di sini angka taksirannya adalah 9 ya. Nah, maka kemudian kita jumlahkan seperti biasa. Nah, di sini ketika ada penjumlahan dan pengurangan, hanya diperbolehkan ada satu angka taksiran atau angka ketidakpastiannya itu hanya boleh ada satu. Kayak gitu ya. Hasil operasi penjumlahan dan pengurangan itu hanya boleh ada satu angka taksiran, atau dengan kata lain kita ambil yang ketelitiannya paling besar. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita lihat mana dari tiga angka ini, bukan tiga angka ya, maksudnya 3 saran ini, hasil dari pengukuran yang pertama, kedua, dan ketiga, itu mana yang ketelitiannya paling besar. Nah, di sini kan jelas yang ketelitiannya paling besar atau paling tidak teliti, maksud Ibu, paling tidak teliti ya, atau tingkat ketelitiannya itu rendah, paling rendah, kayak gitu. Berarti yang 71,9 gram. Maka angka taksiran di sini adalah yang 9 di sini ya, atau satu angka di belakang koma, kayak gitu ya. Nah, maka hasilnya kita hasilkan seperti biasa, maka kan hasilnya 86,682. Nah, karena hanya boleh ada satu angka taksiran, maka hanya ada boleh satu angka di belakang koma, gitu ya. Jadi kita bulatkannya cukup sampai di 6. 6 ini mau kita bulatkan ke atas atau ke bawah. Nah, ingat aturan pembulatan tadi, berarti angka 6 ini kita lihat angka di belakangnya, yaitu lebih dari 5 atau kurang dari 5. Nah, karena lebih dari 5, maka kita bulatkannya ke atas, jadi 86,7 gram. Gitu ya. Oke, jadi ingat, yang perlu kalian perhatikan adalah mana angka taksiran terkecil atau tingkat ketelitiannya paling kecil, kayak gitu ya. Untuk selanjutnya, kita bahas tentang aturan angka penting pada operasi perkalian dan pembagian dengan angka penting. Nah, di sini perlu kalian perhatikan, jadi sama dengan yang operasi yang tadi, yang kita operasikan itu adalah hasil dari pengukuran. Sehingga masing-masing dari angka-angka itu, dari besaran hasil itu merupakan angka yang memiliki ketidakpastian. Ya gitu. Maka kita harus mengikuti aturan angka penting agar hasilnya itu lebih valid, gitu ya. Nah, untuk aturan pada perkalian dan pembagian yang kita tentukan itu adalah jumlah angka pentingnya ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah jumlah angka pentingnya. Kemudian kita ambil jumlah angka penting terkecil yang dioperasikan. Gitu ya. Jadi contohnya di sini adalah 4,854. Nah, jelas ya, di sini ada 4 angka penting. Kemudian ada 25. 25 jelas ada 2 angka penting. Maka di sini ada berapa jumlah angka penting yang paling kecil? 4 sama 2 kan jelas ya, lebih kecil 2. Maka pembulatan dari hasil perkalian ini itu adalah pembulatan 2 angka penting. Jadi mau sepanjang apapun hasilnya, kita cukup ambil 2 angka penting. Seperti itu ya. Nah, oke. 4,854 kita bagi dulu 25 seperti biasa. Kemudian baru kita tentukan angka pentingnya gitu ya. Nah, di sini kan hasilnya 0,19416. Nah, sedangkan jumlah angka terkecilnya adalah 2 angka penting, maka kita bulatkan menjadi 2 angka penting. Nah, ingat, 0 di depan itu bukanlah angka penting, jadi tidak kita sertakan atau kita abaikan saja. Jadi, angka penting di sini adalah di 1 dan 9.
Oke, berarti yang 9 ini yang akan kita bulatkan. 9 ini akan kita bulatkan ke atas atau ke bawah. Nah, kita lihat dari angka di belakangnya, yaitu angka 4. Angka 4 di bawah angka 5 ya. Di bawah 5, maka 9 ini kita bulatkannya ke bawah, atau kita bulatkan jadi 0,19. Gitu ya. Jadi mungkin di operasi perkalian dan pembagian ini lebih mudah ya. Tinggal tentukan aja mana jumlah angka penting yang terkecil, seperti itu. Nah, demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik like jika kalian suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!